Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menganalisis tentang apa yang kami nikmati dan kami tidak nikmati dalam film Sang Penari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvi Nur Ramadhani dan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Sabila Zulzalina Ramdhania. Perkenalkan, nama saya Faridah Nur Fajriati. Nama saya Siva Monika Putri. Perkenalkan, nama saya Diva Anida Mutiara Fitri. Nama saya Sabrina Manda Kurniawan. Menurut kami, di dalam cerita ini kita dapat mengambil nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap perempuan. Serintil merupakan simbol tokoh yang dijadikan sebagai semangat keperempuanan yang berjuang untuk keluar dari hitamnya zaman, di mana perempuan saat itu harus diperbudak oleh lelaki sebagai hawa nafsu dan selalu dikekang dalam memilih hidup sendiri. Sangat erat dengan HAM, terutama lebih menekankan hak pribadi yang juga harus dimiliki seseorang, terutama perempuan, dan mengajarkan kita untuk selalu sadar dan ingat sejarah. Sejarah di sini bukan harus ditutupi, namun dikaji dan direnungkan sebagai suatu pedoman arah agar sejarah yang tak terulang kembali di masa depan. Hal yang membuat film ini menarik menurut kami yaitu dengan mengangkat budaya serta keadaan Indonesia di tahun 60-an. Film ini akan membuat kita benar-benar kembali pada tahun 1960-an di Dukuh Paruk. Dengan warna-warna hangat dan kualitas gambar yang raw, begitu juga dengan produksi latar pemukiman Dukuh Paruk yang apa adanya. Mulai dari bangunan rumah dari rotan, pakaian penduduk desa yang lusuh, hingga beberapa latar yang diambil di kota. Film Sang Penari tampak begitu memerhatikan keseluruhan aspek yang muncul di hadapan kamera, bahkan hingga hal-hal detail sekalipun. Dari segi totalitas akting para pemainnya, Rizky Nasution dan Oka Antara memerankan karakter mereka masing-masing dengan sangat baik. Dari segi logat bicara hingga gestur, keduanya seolah benar-benar menjadi serintil dan rasius. Dalam film ini, membuat kita mengetahui dan mempelajari budaya Ronggeng secara jelas, dan juga kita bisa melihat apa yang terjadi di daerah pedesaan pada tahun 1960-an. Kekurangannya, penceritaan yang bertele-tele dengan sisipan suasana desa yang begitu detail, namun keluar dari alur cerita. Bahasa yang digunakan bahasa daerah, sehingga tidak semua orang bisa mengerti percakapannya. Sehingga cerita seolah menjadi tak konsisten dan terlalu jenuh, dan yang paling mengental adalah banyak kata-kata yang seronok dan kasar seperti asli buntung, bajul buntung, dan sebagainya. Begitu kasar dalam kasta bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Sosok Ronggeng yang ada dalam film Sang Penari dikhawatirkan akan membawa dampak bagi penonton dalam kehidupan nyata. Salah satu dampak yang signifikan adalah adanya persepsi negatif atas keberadaan penari Ronggeng. Kesimpulannya, kita jadi bisa tahu aspek-aspek kemasyarakatan, maka sesuai jika mengkaji isi dari cerita ini, yang konon sangat memiliki esensi budaya dan adat istiadat yang melekat erat di masyarakatnya. Dan Ronggeng Dukuh Paruk banyak sekali terdapat konteks kehidupan masyarakat Jawa dan kental akan berbagai fungsi, seperti fungsi sosial, fungsi religiusitas, fungsi moralitas, fungsi didaktif, fungsi estetis, fungsi rekreatif, dan fungsi kontrol sosial. Selain fungsi sastra, berbagai nilai kehidupan seperti nilai sosial, nilai budaya, nilai bermasyarakat, dan nilai religius juga terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk. Sekian analisis dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.